Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Bocor dan Hanyut. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Kitab Ibrani pasal 2 ayat 1-3 yang berbunyi, "Karena itu, kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan ditegaskan kepada kita oleh mereka yang telah mendengarnya." Saudara-saudari, kitab Ibrani ditulis oleh Rasul bukan untuk orang yang belum percaya Tuhan Yesus, melainkan untuk orang Ibrani yang telah mengenal karunia keselamatan. Orang Ibrani berarti orang yang menyeberangi sungai, yaitu orang-orang yang telah meninggalkan sesuatu di belakang dan telah mendapatkan sesuatu di depan. Sesuatu yang di depan ini adalah karunia keselamatan yang begitu besar yang dikerjakan Allah, Tuhan dan Roh Kudus. Terhadap orang Ibrani ini, bahkan bagi Rasul sebagai penulis, ada satu peringatan agar harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah didengar. Jika tidak, akan hanyut di bawah arus, akan kehilangan keselamatan yang sebesar itu. Hanyut di bawah arus dalam bahasa aslinya mengandung arti bocor dan hanyut. Bocor adalah keadaan di mana apa yang telah kita dengar dan miliki menjadi habis, hilang dan terlupakan. Banyak perkara mengenai Kristus yang telah kita dengar menjadi bocor dan habis. Nama anak kita, alamat rumah kita selalu ingat. Tetapi terhadap perkara besar dalam Alkitab, terhadap perkara Kristus, kita malah lupa. Pagi hari mendengarkan firman, sore hari sudah banyak yang dilupakan. Di manakah sebenarnya hati kita? Kalau dikatakan bahwa otak kita tidak mampu, namun mengapa membicarakan perkara yang lain kita ingat? Bocor atau tidak bukan tergantung pada kemampuan daya ingat. Maka bila kita di dalam pencobaan tidak dapat menemukan sebuah ayat Alkitab untuk membawa kita menang, bila kita ingin menanggulangi iblis, tidak segera memiliki firman untuk menanggulanginya, ini menunjukkan bahwa kita telah bocor. Bila kita memiliki perkara atau benda yang lebih diperhatikan, ini adalah lubang yang membocorkan. Tidak menghakimi dosa, tidak jujur, suka berbohong adalah lubang yang membocorkan perkara-perkara Kristus. Saudara-saudari, hanyut adalah keadaan yang tidak perlu memakai tenaga. Secara perlahan-lahan, tanpa disadari, terbawa arus sehingga kehidupan rohani kita telah turun. Iblis selalu berusaha membuat kita secara perlahan-lahan turun, tidak menuntut kemajuan, sampai akhirnya timbullah masalah kejatuhan. Hari ini dia mungkin memberi kita sebuah hati yang membenci, besok memberi kita hati yang iri. Setelah beberapa tahun, mungkin dalam kita telah ada hati yang mencelakakan orang. Turun sedikit demi sedikit, tanpa terasa. Setelah lewat hari, lewat bulan, lewat tahun, maka perbedaannya banyak. Karena itu, Allah menghendaki kita dengan segenap kekuatan hati dan jiwa kita berdiri teguh di hadapannya, tidak hanyut. Kita harus menjadi orang Kristen yang memiliki sasaran. Kalau sasaran kita untuk memegang erat semua perkara Kristus, memiliki penuntutan rohani,
menjadi pemenang, maka kita harus lebih teliti memperhatikan dan berlari menuju sasaran ini. Kita harus mengeluarkan tenaga untuk menolak segala hal yang menentang untuk mencapai sasaran dan tidak kendur agar tidak hanyut. Saudara-saudari, kita perlu nampak betapa berbahayanya perkara bocor dan hanyut. Kita bisa membocorkan hingga habis segala yang Allah berikan kepada kita. Bukan hanya itu, karena hanyut kita tidak mendapatkan apa yang di depan, tidak mencapai sasaran. Jika kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak percaya, kita telah menjadi bocor dan hanyut. Akibatnya, kita telah kehilangan keselamatan yang sebesar ini. Keselamatan sempurna Allah, keselamatan untuk mendapatkan kemuliaan bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Kalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar ini, bagaimana kita dapat terluput dari dosa ini? Melanggar hukum Taurat yang disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat saja akan menerima balasan yang setimpal. Apalagi keselamatan kita hari ini. Inilah peringatan yang diberikan Rasul kepada kita, menasihati kita supaya kita tidak bocor, tidak hanyut. Kiranya Allah memberi kasih karunia kepada kita, supaya terhadap perkara rohani yang Allah berikan untuk kita dengar, kita tidaklah sembarangan, tidak kendor, tidak bocor, dan tidak hanyut. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jagailah hati kami ya Tuhan, supaya kami dengan sekuat tenaga, sekuat seluruh diri kami, jiwa, hati kami, mengasihi Tuhan, memperhatikan lebih teliti apa yang telah kami dengar, supaya kami Tuhan tidak menjadi bocor dan hanyut, tidak dibawa oleh arus zaman ini. Tuhan berkatilah kami, palingkan kami Tuhan Yesus, senantiasa tidak ada perkara yang lain selain Tuhan sendiri di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati, kasih karunia-Nya menyertai kita. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Semua respon beserta pertanyaan juga bisa dikirimkan langsung melalui Facebook kami di Arus Hayat Voice atau melalui email di arushayatvoice@gmail.com. Tuhan Yesus memberkati kita semua.